Gandoria. Air laut bukanlah kesedihan, meski banyak mengempaskan pandangan kosong kepadanya. Deretan perahu nelayan yang berbaris di pinggir pantai menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi selama ini. Andai perahu-perahu itu bisa bicara, mungkin ia akan menasihati Nila, atau mungkin ia akan menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang sebenarnya terjadi di sini. Walaupun pasir-pasir yang dibelai air laut, ia tahu betul apa yang sudah menjadi rahasia Nila. Angin yang menghembus seolah membisikkan kepada Nila, "Jangan terlalu sedih. Apapun yang terjadi sudah menjadi rencana, dan jalannya sudah ada di garis tangan manusia. Semua adalah cara Tuhan." Namun, ia tetap saja bisu, seolah tak mempedulikan alam yang sedari tadi mengajaknya berkomunikasi. Perempuan itu duduk di tepi pantai Gandoria, Pariaman. Kota yang terkenal dengan perayaan terbaik itu membuatnya betah berlama-lama terkena embusan angin laut. Di hamparan pasir, diredup udara senja. Langit yang mulai gelap pun tak juga mampu merayunya untuk pulang. Matanya begitu sendu, lengkap dengan wajah sedih yang tak terkira. Ada ribuan urat pilu yang melekat di pipi lucu itu. Ada rasa sakit yang tak mau pergi di dadanya. Juga kumpulan pertanyaan yang tak pernah ia temukan jawabannya di kepala. Mengapa Tuhan menciptakan cinta jika ia tak mau menyatukannya? Batinnya meronta. Jika tak malu dilihat orang, mungkin ia akan memekik mengalahkan debur ombak yang menari di hadapannya, melepaskan semua yang membebaninya. Jatuh cinta seolah dosa baginya. Rindu menjadi kutukan yang tak ada penawarnya. Ia ingin marah, namun kepada siapa ia harus marah? Tak ada satu orang pun yang bisa memperjuangkan bahagianya. Tepatnya, yang tak ingin mencoba memperjuangkan bahagia yang harusnya ia raih. Tak juga orang-orang yang berbagi darah dengannya. Semua memandangnya hina. Cinta yang dirasakannya adalah kebencian bagi tetua kampungnya. Ia membenamkan diri dalam hempasan angin yang menabrak tubuhnya, membiarkan diri kembali senyum di senja yang sebentar kian menuju lenyap. Awan yang menggumpal putih susu beberapa jam lalu kini berubah menjadi kelabu. Di balik awan itu, membias cahaya oranye padam dari percikan cahaya matahari. Dan seperti biasa, sebentar lagi akan menjadi gelap. Matahari pulang ke pangkuan laut, bersembunyi pada malam yang seringkali membuat luka melepaskan balut. Burung-burung berbalik menuju sarang, tempat ketika keluarga mereka sudah menunggu pulang. Nelayan pergi mencari hidup untuk keluarganya, bertaruh dengan laut, mengabaikan maut, hanya untuk menyaksikan bahagia yang tertaut di bibir-bibir anak istri mereka. Namun, perempuan itu malah tak pernah tahu kemana ia harus pulang, kemana ia harus mencari. Selain perahu, ombak, pasir, di senja Gandoria itu, bisa dikatakan tak ada yang bisa ia jadikan tempat mengadu. Tak ada yang bisa ia bawa diskusi atas pedih yang mendera hati. Tak ada yang bisa diajak bicara. Meski lebam semakin membekas di dada, ia hidup sebatang kara. Tak ada lagi guna hidup baginya. Bahkan selama lebih 2 jam dia duduk di tepi pantai ini, tak sepatah kata pun terucap. Hanya matanya yang melirik mengikuti gelombang ombak yang ada di hadapannya. Padahal ini adalah pantai kesukaannya. Tempat ketika dulu ia pernah merasakan manisnya jatuh cinta. Pantai yang selalu membuatnya tersenyum bahagia kala itu. Bahkan ia pernah menjadi perempuan yang tak bisa diam berlarian menghabiskan waktu bersama rindu di sini. Namun, tidak untuk kali ini, dan tidak untuk senja ini. Ia berusaha menguatkan hati saat ketenangan itu mengolok-ngoloknya. Getar yang datang hanya untuk menggetirkan isi dadanya. Dalam tatapan hampa itu,
ada seseorang diingatannya. Lelaki yang dulu ingin berjuang bersamanya. Manusia yang mengatakan, apapun yang terjadi, aku akan tetap memperjuangkanmu. Begitulah kuatnya cinta mereka dahulu. Cinta dua putik manusia yang mencoba melawan kenyataan bahwa cinta mereka tak semestinya ada. Namun siapa yang bisa menerka? Siapa yang bisa memastikan kapan rasa itu akan datang? Kepada siapa ia akan mengepakkan sayapnya? Dan siapa yang harus disalahkan jika pada kenyataannya dialah yang bisa menanam bunga di dada Nila? Dia yang merawat pohon rindu yang kian hari kian banyak dahan-dahan itu, yang kian rimbun dan tanpa kendali membuahi bahagia tanpa henti. Pada saat itu, cinta datang pada sepasang hati yang tak semestinya jatuh. Hati yang di desa ini terlarang untuk saling mencintai sebagai kekasih. Namun, sekali lagi, tak ada yang tahu pasti, dan tak ada yang bisa mencegah cinta itu singgah. Ia singgah pada dua hati yang semestinya tak merasakannya. Entah kapan pertama kali rasa itu jatuh. Yang pasti, pada pertemuan Nila dan Nawa, di pagi buta saat embun masih menengadahkan tangan untuk berdoa. Getar itu terasa di dada mereka, dan terus merindu setiap detiknya. Namun seperti hukum alam, ada sebab akibat. Sebab jatuh cinta, ada akibat yang harus mereka pikul. Di desa ini, kampung kecil bernama Pari di daerah Bukit Barisan, Malalak Selatan, Agam, Sumatera Barat, di mana adat masih menjadi undang-undang yang harus dipatuhi. Ketika dua orang yang memiliki suku yang sama adalah bersaudara, dan mereka tidak boleh saling jatuh cinta, apalagi menjadi sepasang kekasih, haram hukumnya. Begitulah kata tetua di sana. Dan sial bagi mereka. Mereka dititipkan dari kaum yang sama, tak bisa menolak dan meminta. Nyatanya, kini memang tak ada yang bisa melerai cinta tumbuh. Meski ia tumbuh di bumi yang akan senantiasa membuatnya tandas oleh cinta itu. Di usia yang masih muda, dunia seolah bisa ditaklukkan. Nila dan Nawa sepakat untuk menjadi sepasang kekasih, dan sepakat untuk menghadang badai apapun yang akan melanda hubungan mereka. Karena memang mereka saling cinta, akan lebih terasa sesak di dada saat kau tahu kau saling mencintai, tetapi ada tak pernah ingin menyatukannya. Karena itu, Nawa dan Nila memilih menjalani hubungan sepasang kekasih. Tak peduli adat yang mengikat mereka, peduli apa dengan suku yang sama. Di pantai ini, Gandoria, mereka mengikrarkan janji atas nama cinta. Segala rintang yang mereka hadang, bagi Nawa, Nila adalah perempuan yang pantas diperjuangkan. Begitupun sebaliknya, Nawa adalah lelaki yang melengkapi ayat-ayat dalam doa-doanya. Kamu yakin kita akan bisa melewati semua ini? Kita akan menghadapi banyak rintangan. Kamu tahu kan, kita sempat khawatir di dada Nila. Nila, jatuh cinta itu bukan dosa. Lalu kenapa harus takut untuk meyakini ini cinta? Bukankah dalam agama kita pun tak dilarang jatuh cinta satu suku? Ini hanya adat yang seharusnya tak mengikat luka di hati yang jatuh. Ada yang lahir berdasarkan kepentingan orang dahulu, tetua yang lahir sebelum kita. Nawa meyakinkan Nila, mencoba mendefinisikan apapun sesuai yang ia pahami, sesuai dengan yang ia tahu. Masa muda memang cenderung memikirkan bahagia sendiri, tanpa peduli apa yang sudah melekat erat dalam kaumnya. Aturan yang sudah ada, bahkan sebelum mereka ada di bumi ini. Semua berjalan dengan seirama. 1 tahun sudah mereka memadu kasih, menjalani hubungan diam-diam dari orang-orang di desa mereka. Memilih bertemu di pantai Gandoria, yang terletak lumayan jauh dari desa mereka. Di sini, mereka tak dikenal siapapun. Tak akan ada orang kampung yang menceramahi mereka. Tak akan ada orang yang berbisik-bisik ketika lewat di samping mereka. Mereka bebas mengecup manisnya asmara, bebas berkejaran di atas pasir-pasir bisu pantai ini, juga meneguk es kelapa muda
menghanyutkan diri dalam remang cahaya matahari terbenam, dan terus meresapi cinta hingga malam menjemput senja. Tahun pertama memandu kasih, semua seakan sempurna. Tak ada yang mereka takutkan lagi. Cinta mereka semakin kuat, bahkan pada suatu senja di pantai Gandoria. Kala mereka duduk menghadap Pulau Angsoduo, pulau berpasir putih dan kadang dilingkari pelangi setelah hujan reda. Pulau mesra saat matahari memeluk lautan. Nawa tersenyum pada Nila. Begitu juga sebaliknya. Nila membalas senyum kekasihnya. Nanti aku akan bekerja, dan setelah mapan, aku ingin menikahimu. Di mata Nawa mengalir kejujuran. Ia benar-benar ingin bersama seumur hidupnya dengan kekasihnya itu. Meski mereka masih anak sekolahan, tetapi Nawa telah memikirkan apa yang ingin mereka capai di masa depan. Mungkin karena cinta mereka yang pelik, Nawa lebih cepat paham akan hal yang serius seperti itu, tentang rencana menikah. Nila menyadarkan kepalanya di bahu Nawa. Ada kenyamanan yang menjalar di dadanya. Tak ada lelaki lain yang bisa menggantikan Nawa di hatinya. Cinta mereka semakin lekat. Mereka mulai menanam mimpi-mimpi di masa depan. Bagaimana nanti setelah menikah? Hidup di mana? Apa kebiasaan yang harus dilakukan Nawa? Apa kebiasaan yang harus dijalani Nila? Sedetail itu rencana anak sekolahan yang sedang di bambuk asmara ini.